ketika Sari keluar dari mobil taksi. Suasana bandara masih sejuk. Angin pagi membawa bau bensin dan wangi kopi dari warung kecil dekat pintu masuk. Di tangannya, sebuah koper kecil beroda dan satu tas tangan yang berisi dokumen, ponsel, dan sebotol air. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tetapi karena campuran rindu dan gugup. Ini pertama kalinya Sari melakukan perjalanan jauh seorang diri. Meninggalkan kampung halaman untuk sebuah pekerjaan di kota yang jauh. Di pintu terminal, ia melihat ibu berdiri. Tubuh ibu tidak lagi tegap seperti dulu. Rambutnya sedikit memutih di pelipis, dan garis-garis waktu nampak jelas di wajah yang dulu selalu tersenyum lebar. Namun ketika ibu tersenyum pada Sari, semua keraguan seakan menghilang. Sari segera memeluknya, merasa hangat dan aman seperti kembali ke rumah. "Ibu," kata Sari. Suaranya bergetar sedikit. "Ibu antar sampai masuk ya?" Ibu menggeleng dan tertawa kecil. "Nak, ibu cuma sampai sini. Nanti tunggu kabar dari kamu. Jangan lupa makan. Ingat kalau capek langsung istirahat. Jangan terlalu lama di jalan. Dan berdoa." Ibu memegang tangan Sari lebih erat. Matanya menatap dalam dan penuh harap. Doa itu selalu ada dalam rutinitas mereka. Doa sebelum pergi, doa sebelum tidur, doa ketika memulai sesuatu yang penting. Bagi ibu, doa bukan sekadar kebiasaan. Itu adalah nafas yang memberi kekuatan. Sari tumbuh dengan mendengar doa-doa ibu sejak kecil. Doa agar selamat, doa agar murah rezeki, doa agar diberi petunjuk. Waktu kecil, Sari sering mengabaikannya sebagai kebiasaan orang tua. Tapi sekarang, ketika beranjak dewasa dan bertemu tantangan, kata-kata ibu terasa berbeda, seperti mantera sederhana yang menenangkan. Sebelum berpisah, ibu merapihkan kerudung Sari dengan gerakan lembut, seolah sedang merapikan sayap seorang anak yang hendak terbang. Ia mengeluarkan sebuah kain kecil bertuliskan huruf Arab yang sudah pudar, lalu menyerahkannya pada Sari. "Bawa ini," ujar ibu. Ibu lupa kapan terakhir cuci, tapi tahanlah, ini sudah banyak menyertai keluarga kita. Pasang di saku tasmu. Kalau teringat, pegang dan doa singkat saja. Sari menerima kain itu dengan tangan gemetar. Ia tidak ingin terlihat terlalu cengeng, tetapi matanya sudah mulai basah. "Ibu, nanti kalau sesuatu gimana?" tanya Sari, setengah bercanda, setengah takut. Ibu menepuk pipinya dengan ringan, menahan tawanya. "Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Ingat Allah bersama yang berusaha. Kita berdoa, kita usaha, kita tawakal. Itu saja." Mereka berpelukan sebentar lagi, lalu ibu melangkah mundur. Di bibir pintu keberangkatan, ibu menempelkan telapak tangan ke dada Sari, kemudian ke dahinya, laksana memberi restu. Seketika Sari merasa kecil namun kuat. Ia melambaikan tangan ketika ibu melambaikan kembali dari luar kaca. Di bandara, suasana semakin ramai. Pengumuman bergema, memanggil penumpang ke gerbang. Sari mengecek tiket. Gerbang 12, waktu boarding 08.30. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai berjalan menuju pemeriksaan keamanan. Dalam antrean, ia melihat berbagai wajah. Keluarga yang berpisah, laki-laki yang sibuk menatap layar tablet, anak-anak yang berlarian. Semua sedang menjalankan kisah masing-masing. Sebelum melewati metal detektor, Sari menatap kain kecil yang ibu beri. Tangannya menyentuhnya, lalu ia menutup mata sejenak. Dengan suara pelan, ia mengucapkan doa yang diajarkan ibu. Doa singkat agar diberi keselamatan dan kemudahan. Doa itu terasa seperti sambungan yang mengikatnya pada sesuatu yang lebih besar dari segala kecemasan. Ketika membuka mata, ia merasa lebih tenang. Di ruang tunggu gerbang, Sari duduk di kursi panjang. Ia membuka ponsel, menulis pesan singkat. "Sampai nanti ibu, aku sayang ibu." Lalu mengirim. Tak lama ponselnya berbunyi, balasan dari ibu. "Hati-hati nak, ingat doa kita. Ibu di rumah menunggu kabar jam 5 sore. Semoga lancar." Sari tersenyum dan menyimpan ponsel di saku. Pesawat tiba tepat waktu. Sari berdiri ketika nama grup boardingnya dipanggil. Dalam antrian menuju tangga pesawat, sesekali ia menoleh melihat pemandangan landasan yang luas. Di sana, beberapa pesawat lain sedang parkir. Kru bergerak cepat dan petugas mengarahkan kendaraan bagasi. Suara mesin yang jauh terdengar seperti senandung. Di dalam perut Sari ada campuran rasa ingin tahu dan takut. Rasa ingin tahu untuk memulai babak baru, dan takut akan hal-hal yang tak pasti. Ketika memasuki kabin, Sari disambut oleh pramugari yang ramah. Kabin cukup penuh, tetapi ia menemukan tempat duduknya di dekat jendela, sebuah keberuntungan kecil. Ia menaruh tas di kompartemen atas, menatap keluar jendela, dan membayangkan kota yang menunggu di ujung penerbangan.
Pilot mengumumkan nomor kursi, estimasi cuaca, dan waktu tempuh. Suara pilot tenang, menenangkan, pesawat mulai bergerak, menempuh jalur landasan. Sari merasakan getaran halus ketika mesin bekerja. Jantungnya berdebar lagi. Tetapi kali ini dengan perasaan yang lebih tabah. Ia menempatkan kain kecil ibu di dalam saku tas. Dan sekali lagi, tanpa suara, mengangkat tangan untuk berdoa. Doa itu sederhana. Ya Tuhan, jaga aku, permudah urusanku, lindungi semua yang bersama di pesawat ini. Tidak panjang, tidak rumit, hanya kata-kata yang datang dari hati. Tiba-tiba, dari sebelahnya seorang anak kecil menangis karena takut. Seorang ayah menenangkan, memberikan mainan kecil. Seorang ibu menutup mata dan memejamkan diri. Sari menoleh melihat pemandangan kecil kehidupan. Seumpama benang-benang yang saling berjalin. Ia menyadari bahwa di dalam pesawat ini ada banyak cerita yang belum ia kenal. Cerita bahagia, cerita khawatir, cerita rindu. Semua digantung bersama di langit yang sama. Saat pesawat mulai lepas landas, sensasi naik turun membuat beberapa penumpang cemas. Sari memegang pegangan di depan kursinya, matanya terpaku pada jendela. Kota kecilnya mengecil, rumah-rumah menjadi titik-titik, jalanan seperti selimut merah muda yang terhampar. Di saat itu, sebuah suara kecil dari dalam dirinya berkata, "Kamu bisa." Ia mengingat kata-kata ibu, mengingat sentuhan hangat di pipi. Ia menarik napas panjang dan mencoba tersenyum. Di sampingnya, seorang perempuan parubaya menoleh dan tersenyum. "Pertama kali ke kota besar?" tanya perempuan itu, membuka percakapan ringan. Sari mengangguk. "Iya, pekerjaan." Sedikit gugup. Perempuan itu mengangguk, lalu berkata sedikit bijak, "Semua permulaan memang bikin gugup, tapi biasanya yang kamu lakukan hari ini akan jadi cerita yang kamu ceritakan nanti. Jadi nikmati saja prosesnya." Sari menatap perempuan itu, lalu memandang keluar jendela lagi. Awan tipis menyambut, pesawat naik melewati lapisan putih seperti kapas. Perlahan-lahan, ketegangan di pundaknya mencair. Namun di sudut kecil pikirannya, ada rasa cemas yang tak hilang benar. Sebuah firasat samar yang tidak tahu asalnya. Ia mengabaikannya, menempelkan kembali kain kecil ibu di saku, dan mengiyakan pada dirinya sendiri untuk percaya. Bab pertama ini ditutup dengan suasana yang tenang, namun berisi. Seorang anak perempuan yang berangkat meninggalkan rumah, berkat restu dan doa seorang ibu yang sederhana tetapi kuat. Di antara riuhnya bandara dan getaran mesin pesawat, ada benang halus doa yang mengikat dua hati. Ibu yang menunggu di rumah, dan Sari yang menatap langit. Hal yang akan terjadi setelah pesawat mengudara belum tampak jelas. Hanya ada satu hal yang pasti bagi Sari sekarang. Ia membawa doa ibu bersamanya. Pesawat meluncur di antara lapisan awan putih yang bergulung seperti ombak besar di langit. Cahaya matahari menembus jendela kecil di samping kursi Sari, membuat wajahnya terlihat hangat. Dari ketinggian, bumi tampak jauh sekali. Seakan semua masalah dan kekhawatiran ikut tertinggal di bawah sana. Di luar sana hanya ada biru langit, putih awan, dan suara lembut mesin yang terus berdengung. Sari menatap keluar jendela, terpesona oleh pemandangan yang jarang ia lihat. Ia selalu menyukai langit, sesuatu yang luas dan tenang, yang membuatnya merasa kecil namun bebas. "Indah sekali," gumamnya pelan. Perempuan paruh baya di sebelahnya, yang tadi sempat berbincang singkat, menoleh sambil tersenyum. Awan itu menenangkan ya, tapi juga bisa menyembunyikan apa saja di baliknya. Alam itu misterius. Sari mengangguk, walau belum terlalu paham maksudnya. Ia hanya berpikir betapa tenangnya duduk di ketinggian, seolah jauh dari segala hal yang membebani pikirannya. Ia lalu membuka buku kecil yang dibawanya. Buku catatan yang selalu ia isi dengan rencana, cita-cita, dan doa. Di halaman pertama, ada tulisan tangan ibu yang ditulis diam-diam sebelum Sari berangkat. "Kalau kamu takut, ingat bahwa ibu berdoa setiap detik. Langit yang kamu lihat adalah langit yang sama yang ibu pandangi dari rumah." Tulisan itu membuat tenggorokannya tercekat. Ia menutup buku itu perlahan, menatap keluar lagi, dan berbisik dalam hati, "Ibu, semoga aku bisa kuat di sini." Sekitar 1 jam perjalanan, pramugari mulai membagikan makanan ringan. Sari mengambil roti isi dan segelas air putih. Semua terasa berjalan normal. Ia bahkan sempat memotret pemandangan awan untuk dikirim nanti ke ibu setelah mendarat. Tapi tiba-tiba, lampu sabuk pengaman menyala, dan suara pilot terdengar dari pengeras suara. "Para penumpang yang terhormat, mohon kenakan sabuk pengaman Anda. Kami sedang memasuki area dengan sedikit turbulensi. Mohon tetap tenang."
Nada suara pilot terdengar tenang, tetapi beberapa penumpang mulai gelisah. Getaran kecil terasa di lantai kabin, diikuti guncangan halus seperti mobil yang melintasi jalan berlubang. Sari menarik sabuk pengamannya lebih kencang. Ia menatap keluar jendela, namun pandangannya kini dipenuhi awan tebal berwarna abu-abu. Dalam hitungan menit, guncangan itu semakin kuat. Beberapa penumpang berteriak kecil, anak-anak menangis, dan barang-barang di meja mulai bergeser. Sari memejamkan mata, tangannya refleks menggenggam kain kecil pemberian ibu di saku. Ia mulai berdoa, berulang-ulang, dengan suara nyaris tak terdengar. Ya Allah, lindungi kami. Jaga kami semua. Jangan pisahkan aku dari ibu. Pesawat kembali terguncang lebih keras. Maskapai itu sudah berpengalaman, tetapi alam tidak bisa ditebak. Suara mesin seperti meraung, lampu kabin sempat berkedip. Pramugari berpegangan pada kursi sambil berusaha tersenyum, menenangkan penumpang yang mulai panik. Sari merasa udara dalam kabin sedikit lebih dingin. Ia menoleh ke perempuan di sampingnya, yang kini menggenggam tas kecil di dada, sambil melafalkan doa sendiri. Dalam kekacauan itu, mata mereka bertemu. Tak ada kata, tapi ada pengertian yang sama, bahwa mereka hanya bisa berserah. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar, seperti sesuatu menghantam badan pesawat. Sebagian penumpang berteriak kaget. Oksigen masker turun otomatis dari atas kepala. Sari sempat terpaku beberapa detik sebelum memasangkan masker ke wajah, seperti yang pernah dijelaskan dalam demonstrasi keselamatan. Ia menarik napas dalam-dalam, meski jantungnya berdegup kencang tak terkendali. Suara pilot kembali terdengar, kali ini sedikit terputus-putus. Kami sedang berusaha menstabilkan pesawat. Harap tetap duduk dan kenakan masker oksigen Anda. Sari menatap keluar. Petir menyambar jauh di antara awan gelap. Pemandangan yang tadi indah kini berubah menjadi dunia abu-abu yang menakutkan. Ia menggenggam erat tangan kursi, sementara pikirannya terlempar ke rumah, ke wajah ibu, ke senyum hangat yang mengantar kepergiannya tadi pagi. Dalam situasi itu, waktu seolah berjalan lambat. Ia hanya bisa mendengar suara napasnya di balik masker, suara tangisan anak kecil di baris belakang, dan doa-doa yang keluar dari mulut banyak orang di sekitarnya. Beberapa memanggil nama Tuhan, beberapa hanya menangis. Lalu, setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, guncangan mulai mereda. Suara mesin kembali stabil, dan pesawat perlahan menembus keluar dari awan hitam ke langit biru yang cerah. Cahaya matahari menyilaukan, dan keheningan mendadak memenuhi kabin. Semua orang diam. Tak ada yang berani bicara, seolah takut gerakan sedikit saja akan membuat pesawat goyah lagi. Lalu terdengar suara tangis lega dari seorang ibu di barisan depan, disusul tepuk tangan spontan dari beberapa penumpang. Pilot akhirnya berbicara lagi, suaranya lebih tenang kali ini. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami baru saja melewati badai petir tak terduga. Sekarang kondisi sudah stabil. Terima kasih atas kerjasama Anda. Sari membuka maskernya perlahan. Tangannya masih bergetar, tapi hatinya bergetar lebih hebat. Bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang luar biasa. Ia menatap kain kecil ibu yang masih tergenggam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Perempuan di sebelahnya menepuk bahunya pelan. Kita diselamatkan, katanya lirih. Mungkin doa ibu kamu ikut menjaga. Sari hanya bisa mengangguk, tak sanggup menjawab. Ia tahu perempuan itu tak mungkin tahu tentang doanya, tapi kata-kata itu menusuk tepat di hatinya. Ia menatap lagi keluar jendela. Langit kembali tenang, awan putih kembali lembut seperti semula, seolah tak pernah ada badai barusan. Tapi bagi Sari, semuanya sudah berbeda. Ia sadar, hidup bisa berubah dalam hitungan detik. Antara takut dan selamat hanya ada jarak sehelai doa. Ia menggenggam kain itu lebih erat lagi, lalu berbisik, "Terima kasih, Ibu. Perjalanan masih panjang, tapi Sari tahu. Ia baru saja mengalami sesuatu yang akan selalu ia ingat. Di ketinggian ribuan meter, di antara awan dan badai, ia merasakan kekuatan doa yang nyata. Doa yang melampaui jarak, waktu, dan logika. Dan entah mengapa, dalam hati kecilnya, Sari merasa bahwa di rumah sana, ibu pasti sedang berdoa tepat di saat yang sama. Mungkin dengan tangan terangkat, air mata menetes, tanpa tahu bahwa doa itu baru saja menyelamatkan nyawa anaknya. Langit perlahan kembali cerah, dan pesawat melaju tenang menuju tujuannya. Namun di hati Sari ada kesadaran baru yang tumbuh, bahwa setiap perjalanan, betapapun jauh dan berbahayanya, akan selalu terasa aman selama doa ibu menyertainya. Itulah awal dari sebuah keajaiban. Bukan hanya tentang selamat dari kecelakaan,
tapi tentang ikatan yang tak bisa dijelaskan antara seorang anak dan doa seorang ibu. Setelah badai berlalu, suasana di dalam pesawat berubah menjadi campuran antara lega dan lelah. Banyak penumpang masih memeluk keluarga mereka. Beberapa menangis pelan, dan sebagian lainnya terdiam dengan wajah pucat. Sari hanya duduk diam, menatap jendela yang kini memperlihatkan langit biru yang menenangkan. Seolah semua kekacauan yang baru saja terjadi hanyalah mimpi buruk yang sebentar lewat. Namun jantungnya masih berdegup kencang. Nafasnya belum kembali normal. Ia masih bisa merasakan setiap guncangan yang tadi mengguncang tubuhnya. Suara mesin yang meraung, oksigen masker yang turun, dan tatapan panik dari orang-orang di sekitarnya. Semua itu berputar di kepalanya seperti potongan film yang tidak bisa berhenti. Perempuan paruh baya di sampingnya, yang sejak awal duduk tenang, kini menatap Sari dengan lembut. "Pertama kali naik pesawat ya?" Tanyanya dengan suara serak, seperti baru saja habis menangis. Sari mengangguk pelan. "Iya Bu, saya kira tadi itu sudah akhir." Perempuan itu tersenyum samar. "Saya juga kira begitu, tapi kita masih di sini, masih bernapas. Itu tandanya Tuhan belum selesai menulis cerita kita." Kata-kata itu menggema di kepala Sari. Tuhan belum selesai menulis cerita kita. Ia menatap keluar jendela lagi, melihat sinar matahari yang memantul di sayap pesawat, lalu turun ke permukaan awan yang lembut seperti kapas. Dunia di luar sana tampak damai sekali, kontras dengan apa yang baru mereka alami. Setelah beberapa menit, pramugari berjalan menyusuri lorong kabin dengan senyum yang dipaksakan. Ia memastikan semua penumpang baik-baik saja. "Apakah ibu tidak apa-apa?" tanya pramugari pada Sari. Sari hanya mengangguk. "Saya baik," jawabnya pelan, meski dalam hatinya belum benar-benar tenang. "Terima kasih sudah tenang dan mengikuti instruksi. Badai tadi cukup berat, tapi kita berhasil melewatinya. Kami berterima kasih atas kerjasamanya," kata pramugari itu, lalu melanjutkan ke barisan berikutnya. Sari bersandar di kursinya. Ia membuka tas kecilnya, mengambil botol air, lalu meminum sedikit untuk menenangkan diri. Saat tangannya menyentuh sesuatu di dalam tas, ia teringat pada kain kecil pemberian ibu. Ia mengeluarkannya, menatapnya lama-lama. Kain itu tampak sama seperti tadi pagi. Kusam, lusuh, dengan sedikit benang yang sudah terlepas di ujungnya. Tapi sekarang Sari memandangnya dengan rasa haru yang jauh lebih dalam. Ia memejamkan mata dan berbisik dalam hati. "Ibu, doa ibu tadi pasti sedang bekerja. Aku selamat." Tiba-tiba kenangan pagi tadi berkelebat di pikirannya. Senyum ibu. Tangan yang menepuk pipinya. Nasihat sederhana yang selalu sama. "Berdoalah." "Nah, ibu selalu mendoakanmu." Kini kata-kata itu bukan hanya nasihat biasa. Itu seperti tali yang menahannya agar tidak jatuh di tengah badai. Beberapa jam kemudian, pesawat mulai menurunkan ketinggian. Pengumuman terdengar dari pengeras suara, "Kepada seluruh penumpang, kita akan segera mendarat di bandara tujuan. Mohon kenakan sabuk pengaman dan tegakkan sandaran kursi Anda." Sari menarik napas dalam-dalam. Ia menatap keluar jendela, melihat daratan yang perlahan muncul di bawah, kota yang tampak ramai, sungai yang berkelok, dan jalan-jalan kecil yang bersinar terkena cahaya sore. Di balik semua itu, ada kehidupan yang menunggu babak baru yang akan dimulainya. Tapi di balik rasa lega itu, ada juga rasa ingin tahu yang besar. Mengapa ia bisa selamat? Mengapa badai itu tidak menghancurkan pesawat seperti yang sering ia dengar di berita? Saat pesawat menyentuh landasan, semua penumpang spontan bertepuk tangan. Suara roda bergesekan dengan aspal terasa seperti lagu kemenangan. Sari ikut menepuk tangan pelan, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, bukan hanya pilot atau teknologi yang membuat mereka selamat, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, sebuah kuasa yang tidak terlihat namun nyata. Ketika semua penumpang turun satu persatu, Sari sempat menoleh ke langit. Ia melihat awan yang perlahan menipis, seolah tersenyum dari jauh. Ia tidak tahu kenapa, tapi dalam hati ia yakin, doa ibu sedang menemaninya hingga langkah terakhir keluar dari pesawat. Begitu sampai di terminal kedatangan, Sari memeriksa ponselnya. Sinyal masuk, dan belasan pesan dari ibu langsung muncul. Pesan terakhir berbunyi, "Ibu tadi gelisah sekali. Tiba-tiba ibu sholat dan berdoa lama. Entah kenapa dada ibu sesak, seperti ada yang terjadi. Tapi setelah berdoa, hati ibu tenang. Kamu baik-baik saja kan, Nah?" Air mata Sari menetes seketika. Ia mengetik balasan dengan jari gemetar. "Ibu, pesawatku tadi hampir jatuh karena badai. Tapi aku selamat. Ibu, doa ibu menyelamatkanku." Pesan itu dikirim, dan hanya butuh beberapa detik sebelum tanda terbaca muncul. Lalu balasan cepat datang.
Alhamdulillah nak. Ibu sudah tahu dari hati, Tuhan itu maha penyayang. Ibu tidak punya apa-apa selain doa, tapi doa itu milik Tuhan juga. Sari terdiam. Di tengah keramaian bandara, dengan suara pengumuman dan langkah kaki yang sibuk, ia merasa seperti dunia berhenti sebentar. Ada keheningan lembut di dalam dirinya, keheningan yang lahir dari rasa syukur. Ia menutup ponsel, merapikan tas, dan melangkah keluar menuju area penjemputan. Di setiap langkahnya, ia bisa merasakan kehadiran ibu, bukan secara fisik, tapi dalam bentuk rasa aman yang sulit dijelaskan. Ketika ia akhirnya keluar dari terminal dan menghirup udara kota baru itu, matahari hampir tenggelam di ufuk barat. Cahaya jingga membasuh wajahnya, dan di dalam hati, ia berbisik pelan. Aku tidak akan lupa hari ini, aku tidak akan lupa doa ibu. Sari tahu, hidupnya baru saja berubah. Ia tidak lagi sekadar percaya pada kekuatan doa. Ia sudah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dan mulai hari itu, setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, akan selalu dimulai dengan satu hal sederhana yang diajarkan oleh ibu. Berdoa. Karena sekarang ia tahu, doa bukan hanya kata-kata. Doa adalah jembatan antara bumi dan langit, antara hati anak dan kasih seorang ibu. Dan di hari itu, di bawah langit yang mulai gelap, Sari menatap ke atas, tersenyum sambil berbisik, "Terima kasih Tuhan, terima kasih Ibu." Langit senja menyambutnya dengan lembut, dan perjalanan hidupnya pun benar-benar dimulai. Kota tempat Sari mendarat sore itu terasa begitu berbeda dari apa yang pernah ia bayangkan. Langitnya lebih lebar, gedung-gedungnya lebih tinggi, dan hiruk-pikuknya seperti tak pernah berhenti. Di antara keramaian terminal dan suara kendaraan yang bersahutan, Sari menatap sekeliling dengan mata sedikit bingung. Ini adalah awal dari babak baru hidupnya. Dan entah kenapa, justru saat itu, kenangan akan badai di udara tadi siang kembali terlintas. Membuatnya menghela napas panjang. Ia melangkah keluar dari bandara sambil membawa kopernya. Udara sore terasa hangat, namun ada sedikit angin yang lembut berhembus. Di kejauhan, langit masih berwarna jingga keemasan, seolah menyambutnya dengan lembut. "Aku benar-benar selamat," gumamnya pelan. Kalimat itu terasa sederhana, tapi penuh makna. Di depan gerbang bandara, seorang pria dengan papan nama perusahaan tempatnya bekerja sudah menunggu. "Selamat datang Mbak Sari," katanya ramah. "Saya Anton, dari kantor pusat. Kami sudah siapkan mobil untuk mengantar ke penginapan dulu." Sari mengangguk dan tersenyum sopan. "Terima kasih, Pak." Selama perjalanan ke kota, Sari duduk di kursi belakang sambil memandangi lampu-lampu jalan yang mulai menyala. Mobil melewati jalan raya besar, jembatan panjang, dan deretan toko yang ramai. Namun pikirannya melayang entah kemana. Bukan pada kota ini, bukan pada pekerjaan baru, melainkan pada ibunya di rumah. Ia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan ibu sekarang. Mungkin sedang duduk di ruang tamu sambil menatap foto Sari, atau mungkin sedang menyiapkan teh hangat seperti biasa. Sesekali Sari meraba kain kecil di dalam tasnya. Kain itu kini terasa seperti benda paling berharga di dunia. Ia tahu, itu bukan sekadar jimat, bukan benda ajaib, tapi simbol cinta dan doa. Setibanya di penginapan, Sari langsung menata barang-barangnya dan duduk di tepi ranjang. Kamar itu sederhana tapi nyaman. Ada satu meja kerja kecil, sebuah jendela menghadap jalan, dan tirai putih yang menari perlahan ditiup angin malam. Ia menyalakan ponsel membaca pesan dari ibu. "Sudah sampai, Nak? Makan dulu ya. Jangan langsung tidur sebelum baca doa. Ibu masih ingat wajahmu waktu berangkat tadi, dan hati ibu tenang sekali sekarang." Sari tersenyum dan menjawab cepat. "Sudah sampai, Bu. Kota ini besar sekali. Aku aman. Terima kasih untuk doanya." Setelah mengirim pesan itu, ia menatap layar ponselnya lama. Entah kenapa, ia merasa seperti ibu sedang menatapnya dari jauh. Perasaan itu membuat hatinya hangat. Malam itu, Sari tak langsung tidur. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ia berpikir tentang perjalanan hidupnya. Dari seorang gadis desa yang sederhana, kini berada di kota besar. Setelah selamat dari musibah yang nyaris merenggut nyawanya, ia sadar, tidak semua orang mendapat kesempatan kedua seperti dirinya. Mungkin banyak orang yang berdoa namun tak sempat melihat keajaiban datang, tapi baginya, keajaiban itu nyata, dan ia mengalaminya sendiri. Sari menutup matanya, menarik napas panjang, dan berdoa lagi. Doa yang sama, tapi kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi berdoa hanya karena takut.
tapi karena benar-benar sadar betapa besar kuasa Tuhan dan betapa kuat cinta ibu. Keesokan harinya, Sari memulai hari pertamanya di kantor baru. Bangunan kantor itu tinggi dan modern, dengan dinding kaca yang memantulkan langit biru. Sari sedikit gugup, tapi juga semangat. Ia disambut rekan-rekan kerja dengan ramah. "Selamat datang, Mbak Sari," kata seorang rekan bernama Dina. "Kami dengar pesawatmu sempat kena badai, ya?" "Waduh, itu pasti menakutkan banget." Sari tersenyum tipis. "Iya, sempat menakutkan. Tapi syukurlah semua penumpang selamat." Dina menatapnya kagum. "Kamu pasti beruntung banget. Saya aja kalau nonton berita tentang pesawat turbulensi, langsung takut naik lagi." Sari hanya mengangguk. "Mungkin bukan cuma soal keberuntungan," katanya pelan. "Saya pikir, mungkin ada yang berdoa untuk saya." Dina tertawa kecil, tak terlalu mengerti maksudnya, lalu berpaling membahas hal lain. Tapi bagi Sari, kalimat itu bukan sekadar ucapan. Itu adalah kebenaran yang ia yakini sepenuh hati. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Sari mulai terbiasa dengan ritme kerja di kota. Ia belajar banyak, mengenal orang-orang baru, dan beradaptasi dengan lingkungan yang serba cepat. Tapi setiap malam, sebelum tidur, ia selalu membuka buku catatannya. Di sana ia menulis hal-hal kecil, rasa syukur, pelajaran hari itu, dan doa untuk esok. Suatu malam, beberapa minggu setelah kejadian itu, Sari mendapat telepon dari ibu. Suaranya terdengar tenang tapi penuh haru. "Nak, ibu masih ingat hari itu. Waktu kamu terbang. Ibu gelisah sekali, sampai ibu sujud lama sekali. Ibu minta supaya Tuhan jaga kamu di langit, karena ibu tahu ibu tidak bisa menjangkau kamu di sana. Tapi ibu percaya, doa bisa sampai kemanapun." Sari menggigit bibir, menahan tangis. "Iya bu, aku juga merasa begitu. Saat pesawat terguncang, aku ingat ibu. Aku pegang kain itu bu. Aku tahu ibu pasti sedang berdoa saat itu." Ibu tertawa kecil, tapi suaranya bergetar. "Doa ibu mungkin sederhana, nak. Tapi Tuhan tahu betapa dalam rasa cinta seorang ibu. Kadang doa itu tak perlu panjang, cukup dari hati yang takut kehilangan." Air mata Sari akhirnya jatuh. Ia menatap langit malam dari jendela kamarnya. Di sana, bintang-bintang bersinar lembut. Ia membayangkan ibu menatap langit yang sama dari rumah jauh di kampung. "Bu," katanya pelan, "aku janji, aku akan selalu berdoa. Untuk ibu, untuk diriku, dan untuk siapapun yang aku sayangi." "Bagus, nak," jawab ibu lembut. "Karena doa itu bukan hanya meminta. Doa itu juga cara kita mengingat siapa yang memberi hidup." Malam itu, setelah menutup telepon, Sari duduk lama dalam diam. Ia merasa damai, bukan karena segalanya mudah, tapi karena ia tahu kini ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kekuatan yang tak terlihat yang selalu menjaganya, sama seperti hari badai itu. Ia menatap kain kecil itu sekali lagi, lalu menyimpannya dengan hati-hati di dalam dompet. "Kau akan terus ikut denganku," katanya lirih. "Karena di dalammu ada cinta dan doa ibu." Dan di luar sana, angin malam berhembus pelan, membawa suara azan dari masjid kecil di kejauhan. Sari menutup mata, melafalkan doa, dan tersenyum. Ia tahu, sejak hari itu, setiap langkah hidupnya akan selalu berpijak di atas keyakinan yang sederhana tapi kuat, bahwa doa seorang ibu tidak pernah berhenti bekerja, bahkan ketika anaknya sudah jauh di langit atau di kota yang asing. Karena cinta ibu, seperti doa, tak punya jarak, tak punya batas, dan tak pernah berakhir. Musim hujan mulai datang di kota tempat Sari bekerja. Setiap sore langit tampak kelabu, dan air menetes perlahan di jendela apartemennya yang kecil. Sudah hampir 6 bulan sejak kejadian di pesawat itu. 6 bulan sejak Sari menapaki hidup baru yang penuh pelajaran, kesibukan, dan perubahan besar. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah. Kebiasaannya berdoa setiap malam sebelum tidur. Kini, doa bukan lagi sesuatu yang dilakukan hanya karena ibu menyuruh, melainkan karena Sari benar-benar memahami maknanya. Setiap kali ia menundukkan kepala, ia selalu teringat wajah ibu, senyum lembut yang selalu memberi kekuatan dari jauh. Suatu malam, setelah pulang dari kantor, Sari menerima telepon dari kampung. Suara di ujung sana terdengar serak tapi lembut. Itu suara tetangga, Pak Darto. "Sari, ibu kamu agak drop, nak. Katanya cuma demam biasa, tapi ibu tadi siang sempat pingsan sebentar. Sekarang sudah sadar, tapi sepertinya kangen kamu banget." Jantung Sari langsung berdegup cepat. "Apa, ibu sakit?" tanyanya panik. "Tenang dulu, nak, nggak parah kok. Tapi ibu terus nyebut namamu. Mungkin sebaiknya kamu pulang sebentar."
Setelah menutup telepon, Sari duduk lama di lantai. Air matanya mengalir tanpa sadar. Ia tahu ibu sudah mulai tua dan sering kelelahan, tapi mendengar kabar seperti itu membuat hatinya sesak. Ia segera mengajukan cuti, lalu memesan tiket untuk keesokan harinya. Malam itu ia hampir tidak tidur. Kenangan demi kenangan datang silih berganti. Saat kecil ibu memandikannya di sumur belakang rumah, saat ibu menungguinya belajar di bawah lampu minyak, dan saat ibu menangis diam-diam ketika Sari pergi merantau. Ia memeluk kain kecil pemberian ibu yang kini sudah sedikit robek di ujungnya dan berdoa dengan suara serak. Tuhan, tolong jaga ibu untukku malam ini. Keesokan paginya, hujan turun deras. Langit tampak kelam, sama seperti hari ketika ia dulu terbang pertama kali. Tapi kali ini Sari tidak takut. Ia justru merasa ada sesuatu yang harus ia temui, sesuatu yang menunggu di rumah. Dalam perjalanan menuju bandara, pikirannya penuh doa. Ia duduk di pesawat yang lebih kecil kali ini, menatap keluar jendela saat pesawat mulai menembus awan. Setiap getaran kecil tidak lagi membuatnya cemas. Justru ia tersenyum, teringat pada hari badai besar yang pernah ia lewati. Kalau aku bisa selamat waktu itu, pikirnya dalam hati, maka aku pasti bisa sampai ke rumah hari ini. Ketika pesawat mendarat di bandara kecil dekat kampungnya, Sari langsung keluar tanpa menunggu lama. Ia naik mobil sewaan, menembus jalanan basah dengan pepohonan hijau di kanan kiri. Aroma tanah basah memenuhi udara. Aroma yang dulu selalu menandakan rumah baginya. Sesampainya di depan rumah, ia melihat pintu kayu yang sudah mulai kusam dan pagar bambu yang masih sama seperti dulu. Rumah itu tampak sederhana tapi hangat, seperti pelukan yang menunggu. Ibu, panggilnya pelan begitu membuka pintu. Dari dalam kamar terdengar suara pelan. Sari? Sari segera berlari, membuka tirai, dan mendapati ibu sedang berbaring di tempat tidur dengan selimut tipis. Wajahnya pucat, tapi matanya masih bersinar lembut. Begitu melihat Sari, ibu tersenyum lemah. Kamu pulang, nak? Sari menahan tangis, lalu duduk di sisi ranjang sambil memegang tangan ibu. Iya, Bu, aku pulang. Ibu kenapa nggak bilang sakit? Aku kaget dapat kabar dari tetangga. Ibu tertawa kecil, suaranya serak tapi hangat. Ibu nggak mau bikin kamu khawatir. Cuma masuk angin sedikit. Tapi waktu ibu demam, ibu mimpi kamu. Ibu lihat kamu jalan di antara awan, terus ibu panggil-panggil. Makanya ibu minta tolong Pak Darto kabarin kamu. Air mata Sari menetes lagi. Ia menunduk mencium tangan ibu dan berbisik. Ibu tahu nggak? Aku juga nggak bisa tidur semalam. Rasanya dada sesak, kayak ada yang memanggil. Ternyata ibu yang kangen. Ibu mengelus kepala Sari perlahan. Begitulah hati seorang ibu, nak. Kadang tanpa bicara pun, kita bisa saling tahu. Doa itu yang menyambungkan. Selama beberapa hari, Sari tinggal di rumah. Ia berdesak untuk Ibu Ros membersihkan rumah dan menemani ibu bercerita tentang masa lalu. Setiap malam, mereka berdua duduk di teras, mendengarkan suara jangkrik dan melihat langit malam. Bu, kata Sari suatu malam. Aku baru sadar sesuatu. Dulu waktu kecil aku sering malas berdoa. Aku pikir doa itu nggak penting. Tapi waktu pesawat hampir jatuh, satu-satunya hal yang kuingat hanyalah kata-kata ibu. Jangan lupa berdoa. Ibu menatapnya lembut. Ibu tidak punya kekuatan besar, nak. Harta pun tidak. Tapi doa itu warisan ibu untukmu. Karena saat semua hal di dunia berhenti bekerja, hanya doa yang tetap bisa menembus langit. Sari tersenyum. Ia menggenggam tangan ibu erat. Aku janji, Bu, aku nggak akan lupa. Aku akan terus berdoa. Bukan cuma untuk diriku, tapi juga untuk ibu. Agar ibu selalu sehat dan bahagia. Beberapa hari kemudian, ketika ibu sudah membaik, Sari mengajak ibu berjalan ke kebun belakang rumah. Angin sore bertiup lembut, menggoyangkan daun pisang dan bunga melati yang mekar. Ibu ingat waktu kita tanam pohon mangga di sini? Tanya Sari sambil tersenyum. Ibu tertawa kecil. Ingat, kamu dulu nyolong buahnya sebelum matang. Mereka tertawa bersama. Suasana terasa begitu damai. Sari menatap wajah ibu yang mulai menua, dan dalam hatinya ia berjanji untuk tidak lagi menunda waktu. Ia ingin lebih sering pulang, lebih sering berbagi cerita, dan lebih sering berdoa bersama. Karena kini ia paham, hidup bukan tentang seberapa jauh seseorang pergi, tapi seberapa dalam ia ingat tempat ia berasal, dan siapa yang mendoakannya setiap hari. Sebelum malam datang, Sari dan ibu duduk berdua di bawah pohon mangga itu. Langit sore berwarna oranye lembut, dan burung-burung kembali ke sarang. Ibu berkata pelan, Nak,
Kamu tahu kenapa Tuhan biarkan kamu selamat waktu itu? Sari menggeleng, karena kamu masih punya tugas. Kamu harus jadi pengingat bagi orang lain bahwa doa ibu itu nyata. Bahwa cinta itu bisa melindungi bahkan di langit sekalipun. Sari menatap mata ibu, lalu tersenyum haru. Aku akan ceritakan itu, Bu. Ke siapapun yang mau mendengar. Dan di bawah langit yang perlahan gelap, dua hati itu berdoa bersama. Bukan karena ketakutan, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Angin membawa doa mereka menembus malam dan di antara bintang-bintang, mungkin Tuhan tersenyum melihat seorang anak yang akhirnya mengerti bahwa keajaiban sejati selalu dimulai dari doa seorang ibu. Dan malam itu, di pelukan ibu, Sari merasa pulang bukan hanya ke rumah, tapi juga ke akar dari semua yang membuatnya hidup, cinta, doa, dan iman yang tak pernah padam. Beberapa bulan telah berlalu sejak Sari kembali ke kampung untuk menjenguk ibu. Kini, ia sudah kembali bekerja di kota, namun kali ini hatinya terasa lebih tenang, lebih kokoh, dan lebih tahu arah hidupnya. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Sari. Bukan hanya cara berpikirnya, tapi juga cara ia memandang hidup. Ia tidak lagi melihat doa sebagai kewajiban, melainkan sebagai napas yang menuntunnya setiap hari. Pagi itu, langit kota tampak cerah. Cahaya matahari menembus jendela apartemen, membangunkan Sari dengan lembut. Ia duduk di tepi ranjang, membuka jendela, dan membiarkan udara pagi masuk. Di meja kecil di dekatnya, masih ada kain kecil pemberian ibu yang kini disimpan rapi di dalam bingkai kaca. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Sari selalu menatap benda itu dan tersenyum. "Selamat pagi, Bu," bisiknya pelan. "Hari ini aku akan bekerja lagi. Doakan aku, ya." Ia tahu, di rumah jauh di kampung, ibu pasti sedang menyiapkan sarapan sambil memikirkan dirinya. Meski mereka berjauhan, Sari merasa seolah ada benang halus yang terus menghubungkan mereka. Benang itu tak terlihat, tapi terasa, lewat rasa damai yang muncul tanpa sebab, lewat keberanian yang datang di saat sulit, dan lewat bisikan kecil yang membuatnya yakin untuk terus melangkah. Waktu berjalan cepat. Sari semakin dikenal di tempat kerjanya karena ketekunan dan kejujurannya. Ia bahkan dipercaya memimpin proyek besar pertama dalam karirnya. Tapi di tengah semua kesibukan itu, ia tidak pernah lupa pada satu hal. Doa. Suatu malam, ketika lembur di kantor, seorang rekan bernama Rudi mendekatinya. "Sari, kamu kok selalu kelihatan tenang ya? Padahal proyek ini bikin semua orang stres. Apa rahasianya?" Sari tersenyum. "Saya cuma berdoa, Rud. Itu aja." Rudi tertawa. "Ah, masa cuma doa bisa bikin tenang?" Sari menatapnya lembut. "Doa bukan soal hasil, Rud. Doa itu soal keyakinan. Kadang bukan jawabannya yang menenangkan, tapi kesadarannya bahwa kita nggak sendiri." Rudi terdiam sebentar, lalu berkata pelan, "Kamu beda ya? Aku jadi mikir." Sari hanya tersenyum. Ya tahu, nggak semua orang langsung mengerti. Dulu pun ia sama. Butuh waktu, butuh kejadian besar. Bahkan nyaris kehilangan nyawa untuk memahami betapa kuatnya kekuatan yang tersembunyi dalam doa. Hari-hari berlalu, hingga suatu sore Sari menerima kabar dari kampung lagi. Kali ini bukan kabar buruk, melainkan kabar gembira. Ibu sudah sembuh total, dan mulai ikut pengajian rutin di masjid dekat rumah. Dalam pesannya, ibu menulis, "Nak, ibu makin sering berdoa bukan karena takut sakit lagi, tapi karena sekarang ibu tahu betapa indahnya berbicara dengan Tuhan. Kadang ibu nggak minta apa-apa, cuma bersyukur kamu masih bisa tersenyum di sana." Sari menatap pesan itu lama, lalu meneteskan air mata bahagia. Ia membalas, "Bu, aku juga berdoa setiap hari. Doaku sederhana. Semoga Tuhan menjaga ibu, dan semoga aku bisa jadi anak yang selalu membuat ibu bangga." Pesan itu dikirim, dan hanya beberapa detik kemudian balasan datang. "Ibu sudah bangga dari dulu, Nak. Kamu bukan cuma anak ibu, kamu juga bukti bahwa doa ibu nggak sia-sia." Kata-kata itu membuat Sari terdiam lama. Ia sadar, perjalanan hidupnya, dari gadis desa yang polos, penumpang pesawat yang hampir celaka, hingga perempuan mandiri yang kini bekerja di kota besar, semua itu adalah bagian dari kisah panjang yang ditulis oleh doa seorang ibu. Suatu akhir pekan, Sari memutuskan untuk pulang kampung lagi. Ia membawa bingkisan kecil, bukan barang mahal, hanya kain mukena baru dan sebotol minyak wangi kesukaan ibu. Perjalanan pulang kali ini terasa berbeda. Tidak ada rasa cemas seperti dulu. Ia menatap awan dari jendela pesawat dengan tenang. Di hatinya ada ucapan syukur yang berulang-ulang. "Terima kasih Tuhan. Aku masih bisa pulang. Aku masih bisa memeluk ibu.
Setibanya di kampung, ibu sudah menunggu di teras dengan senyum yang tak pernah berubah. Begitu melihat Sari, ibu berdiri dengan susah payah dan membuka tangannya lebar-lebar. "Sari!" serunya bahagia. Sari berlari kecil dan langsung memeluk ibu. Pelukan itu lama, hangat, dan penuh makna. Di bahu ibu, Sari berkata lirih, "Aku kangen banget, Bu." Ibu membelai rambutnya. "Ibu juga. Tapi ibu tahu kamu selalu dalam penjagaan Tuhan." Setiap kali ibu berdoa, hati ibu selalu tenang, seolah ibu tahu kamu baik-baik saja. Malam itu, mereka duduk bersama di beranda sambil menikmati teh hangat. Hujan turun perlahan, menimbulkan suara lembut di atap seng. "Ibu," kata Sari, "kalau nanti aku sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri, apa ibu masih akan terus berdoa untukku?" Ibu tersenyum lembut. "Doa ibu nggak akan berhenti, Nak. Bahkan nanti, kalau ibu sudah nggak ada di dunia ini, doa ibu tetap hidup di udara yang kamu hirup. Karena doa itu bukan cuma kata-kata, dia tinggal di hatimu, tumbuh di setiap kebaikan yang kamu lakukan." Sari menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan ibu erat-erat. "Aku janji, Bu. Aku akan terus hidup dengan cara yang ibu ajarkan. Dengan berdoa, bersyukur, dan berbuat baik." Ibu mengangguk pelan. Itu saja yang ibu minta. Beberapa hari kemudian, Sari kembali ke kota. Tapi kali ini ia tak merasa pergi, karena di setiap langkahnya, ia membawa pulang sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Keyakinan bahwa doa seorang ibu tidak pernah berhenti bekerja, bahkan ketika jarak memisahkan. Di pesawat yang membawanya kembali, Sari menatap langit yang tenang. Di bawah sana, awan bergumpal seperti kapas, sama seperti hari ketika badai hampir menelannya hidup-hidup. Tapi kini, ia tersenyum. Ia tahu, badai hidup bisa datang kapan saja. Tapi selama doa ibu masih mengiringi, tak ada angin yang terlalu kuat, tak ada langit yang terlalu tinggi. Ia menutup mata, berbisik lembut seperti anak kecil yang dulu sering diselimuti oleh tangan ibu. "Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibu, untuk doa yang tak pernah padam." Dan langit sore itu seolah menjawab. Cahaya jingga turun menembus jendela pesawat, hangat, lembut, menyentuh wajah Sari seperti pelukan dari jauh. Ia tersenyum, memandang ke langit, lalu berkata dalam hati, "Aku tidak pernah sendirian, karena doa ibu akan selalu terbang bersamaku." Dan di sanalah cerita panjang tentang selamat dari kecelakaan pesawat berkat doa ibu menemukan makna sejatinya. Bahwa keselamatan sejati bukan hanya ketika seseorang lolos dari maut, tapi ketika ia akhirnya menemukan hidup yang penuh makna karena cinta dan doa yang tulus. Waktu terus berjalan. Tahun-tahun berlalu seperti angin yang lembut tapi pasti. Sari kini bukan lagi gadis muda yang dulu gugup menghadapi dunia. Ia telah menjadi perempuan dewasa yang kuat, matang, dan penuh kasih. Di kantor ia dikenal sebagai sosok yang bijak dan sabar. Di rumah ia adalah teman yang selalu siap mendengarkan. Tapi di dalam hatinya, ia tetaplah anak kecil yang selalu merindukan pelukan seorang ibu. Sejak kejadian pesawat bertahun-tahun lalu, Sari hidup dengan cara berbeda. Ia memulai hari dengan doa, mengakhiri malam dengan rasa syukur. Tak ada keputusan besar yang ia ambil tanpa mengingat ibu. Setiap keberhasilan selalu ia kembalikan dalam bentuk sujud panjang dan ucapan lirih. Ini semua karena doa ibu. Namun kehidupan seperti roda yang terus berputar. Suatu pagi, Sari mendapat kabar yang membuat dadanya terasa sesak. Ibu jatuh sakit lagi. Kali ini lebih serius. Ia segera pulang ke kampung. Kali ini bukan dengan rasa panik, tapi dengan hati yang siap. Dalam perjalanan, ia menatap langit dari jendela pesawat yang sedang melaju di antara awan. Langit tampak tenang, tapi di hati Sari ada gelombang halus. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa mungkin kali ini Tuhan akan menguji kekuatan cintanya sekali lagi. Saat tiba di rumah, udara sore terasa dingin. Di dalam kamar sederhana itu, ibu berbaring lemah. Wajahnya pucat, tapi masih menyimpan senyum yang sama. Senyum yang pernah menenangkan Sari sejak kecil. "Ibu," panggil Sari sambil mendekat. Ibu membuka mata perlahan, menatap putrinya dengan pandangan penuh kasih. "Kamu pulang, Nak." Suaranya nyaris berbisik, tapi hangat. Sari duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan ibu yang kini terasa dingin. "Aku pulang, Bu. Aku di sini, jangan khawatir." Ibu tersenyum tipis. "Ibu senang kamu pulang. Ibu cuma pengen lihat kamu lagi." Sebelum ibu benar-benar tenang, air mata langsung mengalir di pipi Sari. "Jangan bicara begitu, Bu. Ibu pasti sembuh. Aku masih butuh ibu."
Tapi ibu hanya menggeleng pelan. Sari, kamu sudah kuat. Dulu ibu yang selalu doakan kamu, tapi nanti giliran kamu yang teruskan doa itu. Sari menunduk, memeluk tangan ibu erat-erat. Aku janji, Bu, aku nggak akan berhenti berdoa. Aku akan terus hidup dengan cara yang ibu ajarkan. Ibu tersenyum lagi, kali ini matanya berkilat lembut. Itu yang ibu mau dengar. Beberapa hari kemudian, ibu pergi dengan tenang. Di pagi yang cerah, saat burung-burung bernyanyi dan embun masih menempel di daun-daun. Tidak ada tangisan histeris di rumah itu, hanya isak lembut dan doa yang berulang-ulang. Sari menatap wajah ibu yang kini damai, seperti sedang tidur panjang. Ia mencium dahi ibu lalu berbisik. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk semua doa yang tak pernah putus. Aku akan terus melanjutkannya. Aku janji. Hari-hari setelah kepergian ibu terasa berat. Rumah yang dulu penuh suara kini hening. Tapi Sari tidak membiarkan kesedihan menghapus semua kenangan indah. Ia menjaga rumah itu, menanam bunga kesukaan ibu di halaman, dan setiap sore duduk di beranda sambil membaca doa. Satu hal yang selalu ia ingat adalah kalimat ibu terakhir kali. Kalau ibu nggak ada, jangan berhenti berdoa. Karena doa ibu nggak pernah mati, dia akan hidup di dalam kamu. Dan benar, sejak saat itu, setiap kali Sari berdoa, ia merasa seolah suara ibu ikut berbisik di hatinya. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan, seperti pelukan yang tak terlihat. Beberapa tahun kemudian, kehidupan membawa Sari pada babak baru. Ia menikah dengan seorang pria baik hati bernama Adi, yang mengenalnya saat mereka sama-sama menjadi relawan sosial. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang putri kecil yang mereka beri nama Naila, yang artinya anugerah. Setiap malam, sebelum tidur, Sari selalu membacakan doa untuk putrinya. Doa yang sama seperti yang dulu ibu bacakan padanya. Ya Tuhan, lindungi anak ini dalam setiap langkahnya. Jadikan hatinya lembut, pikirannya terang, dan hidupnya penuh kasih. Kadang saat ia memejamkan mata, Sari merasa seperti sedang mengulang masa lalu. Hanya saja kali ini, dialah sang ibu. Ia sadar, doa itu seperti sungai yang mengalir dari satu hati ke hati berikutnya, tidak pernah berhenti, hanya berganti arah. Suatu sore, ketika Naila berusia 7 tahun, mereka duduk di teras sambil menikmati hujan. Anak kecil itu bertanya polos, "Bunda, kenapa Bunda selalu berdoa setiap malam? Apa Tuhan selalu dengar?" Sari tersenyum. "Iya, sayang. Tuhan selalu dengar. Bahkan sebelum kita selesai bicara, kadang dia nggak langsung kasih yang kita mau, tapi dia kasih yang kita butuh." Naila berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau gitu, aku mau berdoa juga. Aku mau doain Bunda biar selalu bahagia." Sari tertegun, lalu tersenyum haru. Ia menarik putrinya ke dalam pelukan. "Terima kasih sayang. Kamu tahu nggak, itu doa paling indah yang pernah Bunda dengar." Dan di saat itu, Sari tahu, doa ibu telah sampai pada generasi berikutnya. Ia bukan lagi sekadar kata-kata, tapi menjadi warisan yang hidup, menembus waktu, mengalir dari satu cinta ke cinta lainnya. Malam itu, setelah Naila tertidur, Sari duduk di depan jendela. Di luar sana, bintang bertaburan di langit, dan angin malam berhembus lembut. Ia menatap ke atas lalu berbisik, "Bu, aku sudah jadi ibu sekarang. Dan aku ngerti betapa besar cinta ibu dulu. Doa-doa ibu masih ada di sini, masih hidup di aku, di cucu ibu. Terima kasih sudah ajarkan aku cara mencintai lewat doa." Air matanya mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Ia tahu, meski ibu telah tiada, cintanya tidak pernah benar-benar pergi. Cinta itu kini hidup dalam setiap doa yang Sari panjatkan, dalam setiap pelukan yang ia berikan pada anaknya, dan dalam setiap langkah yang ia ambil, dengan hati yang bersyukur. Dan begitulah kisah Sari berakhir. Bukan dengan air mata kehilangan, tapi dengan kedamaian yang lahir dari pemahaman. Ia selamat dari kecelakaan bukan hanya karena keberuntungan, tapi karena Tuhan ingin menunjukkan padanya sesuatu, bahwa doa seorang ibu adalah cahaya yang tidak pernah padam, bahkan setelah tubuhnya tak lagi ada di dunia. Kini, setiap kali Sari menatap langit, baik dari jendela rumah, dari pesawat, atau dari beranda kecil tempat dulu ia dan ibu biasa duduk, ia selalu tersenyum. Karena di sana, di antara awan dan bintang, ia tahu ada satu doa yang terus melindunginya. Dan di dalam hatinya, suara lembut itu masih bergema, "Nak, jangan lupa berdoa." Karena doa adalah rumah bagi jiwa yang sedang mencari arah. Itulah akhir kisah
Selamat dari kecelakaan pesawat berkat doa ibu. Sebuah kisah tentang cinta yang tidak berakhir di dunia, tentang doa yang menjembatani langit dan bumi, dan tentang seorang anak yang akhirnya mengerti bahwa keselamatan sejati bukanlah sekadar hidup, melainkan hidup dengan doa yang diwariskan oleh cinta seorang ibu.